Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Pemuda Garis Lurus. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan ngobrol santai bersama Ustadz Azmiadi, ya kan? Beliau berasal dari Aceh dan kita sekarang berada di masjid, yaitu Masjid Raudhah di samping kanan, samping kiri Masjid Raudhah, dan ini adalah salah satu masjid yang ada di Jamiah Afrikiyah. Seperti itu. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Azmiadi. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini Ustadz, kita dari Pemuda Garis Lurus ingin tahu nih kisah-kisah antum, bagaimana antum akhirnya bisa sampai di Sudan seperti itu. Mungkin bisa perkenalkan nama antum siapa, antum anak keberapa, dan antum dari berapa bersaudara gitu. Oh ya. Mulai nih. Ya, langsung Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmiadi, asal dari Aceh Singkil. Saya dari 6 bersaudara, anak terakhir dari 6 bersaudara. Oh gitu, Masya Allah. Jadi Aceh Singkil nanti kan ketemunya di Kecamatan Sepangkanan di Desa Selatong. Desanya, nama desa Selatong. Berarti antum memang di desa gitu saja? Ya, pas di Desa Selatong. Oh gitu, tamam Ustaz. Orang tua gimana Ustaz? Kalau orang tua ya ayah dan ibu saya keduanya kedua-duanya udah meninggal. Oh meninggal, udah lama Ustaz? Udah lama. Ibu itu pas kecil ya, pas masih kecil bayi gitu. Oh, kalau ayah itu pas SD kelas 1 SD lah. Alhamdulillah. Ya, semoga beliau ini saja Allah ampuni dosa beliau, Allah lapangkan kuburan beliau, Allah rahmati beliau lah. Insyaallah. Dan kemudian saat antum SD di mana Ustaz? Saya SD di kampung ya. Di kampung itu ada SD namanya SD Negeri Selatong. SD Negeri. Berarti memang di kampung ya? Ya, di kampung. Kalau SMP SMA itu kan Anda masuk ke pondok. Jadi Sanawiyah sama Aliyah. Sanawiyah Aliyah. Ya, kalau Sanawiyah Aliyah itu di tempat lain, di kecamatan lain. Karena kan kecamatan tadi kecamatan Sipanganan. Oh, Sipanganan. Nanti di Sanawiyah sama Aliyah itu di kecamatan Danuparis. Sekitar hampir 1 jam dari tempat Anda. Oh, lumayan saja. Oke, tapi itu wajib pondok. Wajib asrama. Kita wajib asrama. Itu pondok baru, ibaratnya masih alumni pertama gitu. Oke, tamam. Tahun 2010. Tamam, Ustaz. Ini Ustaz, antum waktu mau ke Sudan, apakah antum langsung ke Sudan atau bagaimana? Gimana ceritanya? Cerita awalnya gimana? Jadi kan ketika tamat aliyah kan di pondok yang sama, Aliyah Sanawiyah sama Aliyah itu pondok yang sama itu tahun 2016. 2016. Jadi kabarnya itu kan ada berita mengenai adanya beasiswa ke Timur Tengah, Sudan, Maroko dan Mesir gitu ya. Jadi di sana kita bersama teman dianjurkan sama pimpinan sama ustaz itu untuk ikut daftar. Oh gitu. Dan jadi kita daftarnya dari pesantren sama teman-teman gitu. Satu tes kan untuk penerimaan yang lolos itu kan masih belum. Iya. Jadi kita nunggu sekitar 2 bulan. Setelah keluar baru kita ngurus baru berangkat. Jadi jeda untuk ke Sudannya itu nggak lama gitu, nggak nyampe 1 tahun. Oh gitu. Tapi memang antum dari awal memang memilih Sudan. Ya, dari awal memang milih Sudan, jadi nggak ada pikiran Mesir dan Sudan. Kenapa? Sudan antum kenal di siapa? Ini dia. Jadi kan di pondok, di pesantren itu ada nama Ustadz Khairul Arif. Oh gitu. Nah, jadi dia alumni Sudan, S1, S2-nya di Sudan. Oh, S1, S2 Sudan. Jadi kan beliau yang ngajar kita bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Jadi kan kita juga ngelihatnya itu disiplin dia orangnya. Oh, orangnya. Jadi ketika yang dia kan salah satu dari kepala asrama kan ada yang jaga murid-murid santri itu kan. Dan itu yang bangunin kita subuh suruh salat itu beliau. Oh, jadi nanti setelah bangun subuh itu sambil baca Quran, bangunin keras memang, tapi kita kagum ya. Ya, jadi beliau saran ya ceritakan di mana Sudan, tertarik. Akhirnya antum milih Sudan. Akhirnya bukan sebenarnya sih, teman-teman yang lain milih Sudan. Oh gitu. Berapa orang waktu itu? Ya, kita ada sekitar 10 orang. Wow, Sudan semua itu? Ya, semua Sudan. Tapi alhamdulillah antum ya keterima Sudan. Alhamdulillah. Masya Allah, dengan perjuangan yang luar biasa gitu. Terus akhirnya antum berapa lama tuh jeda antum dari antum daftar sampai antum lulus? Dari daftar itu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan? Selesai aliyah itu Sesalia itu di bulan 2016, ke Sudannya itu juga 2016. Artinya setelah Ramadan itu ya sampai 3 bulan ya, sampai Idul Adha nanti. Dari sebelum Ramadan sampai Idul Adha. Baru berangkat ke Sudannya? Baru berangkat ke Sudan pas di Idul Adha. Idul Adha. Tamam, Ustaz. Terus bagaimana pendapat antum pas antum tiba di Sudan? Ya, ternyata ya Sudan itu kayak gini. Panas sangat panas gitu. Cuma 2 aja ya bagiannya. Panas sama panas. Tapi ya bagaimanapun
kita udah lama di sini, udah terbiasa meskipun masih ada terasa gitu ya. Iya. Akhirnya kita belajar untuk hidup sederhana gitu. Belajar hidup sederhana tanpa disadari kan. Dulu kan waktu pertama datang kan sebenarnya udah terasa pas turun dari pesawat. Dari bandara itu udah siang itu kan, turunnya siang, udah kebakar gitu. Sih langsung disambut sama Sudan ya. Saya Azmiadi, kira-kira apa lagi yang antum sangat berkesan di Sudan? Berkesan di Sudan ya, sebenarnya banyak juga ya. Seperti kata orang kan begini, antum pergi ke negeri lain menuntut ilmu, antum meninggalin keluarga. Iya, tapi ketika antum di tengah atau belajar dimanapun, antum akan menemukan keluarga lain. Oh gitu. Keluarga baru. Iya betul. Antum pergi dari meninggalkan kampung, antum meninggalkan teman, antum pergi ke tempat lain juga, antum akan menemukan teman baru. Iya betul. Jadi gini. Kemudian hal-hal yang baru ya, sebenarnya sini kita lebih mandiri sendiri ya. Banyak perbedaan antara di pondok dulu sama di sini. Oh gitu. Kalau di pondok kan kita belajar itu diatur sama guru. Antum belajar gini nih, dari jam ini kalau ketiduran dibangunin kan gitu kan. Ada yang koordinir kan gitu. Tapi kalau di sini kan kita harus sendiri gerak. Iya harus mandiri. Iya, seperti yang Anda bilang tadi kan anak kesini kan motivasi jadi melihat kayak Ustadz tadi yang dari Sudan berbudaya ketat kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat itu tegasnya itu bukan didapat dari sendiri gitu. Di sini gitu kita dapat sendiri. Memang latih sendiri gitu. Ya, kita harus melatih sendiri gitu. Betul. Yang dulu di pondok kita belajarnya sama-sama guru, datang ke kelas kan gitu. Sekarang beda. Kita pergi ke tempat guru yang lebih jauh gitu. Kita yang datangin. Kita yang datangin. Sekarang kalau di sana guru yang datangin kita kan sekarang kita yang datangin syekh-syekh yang ada di sini gitu ya. Di atas terik yang panas kita jalan datangin. Jadi semangatnya lebih tinggi, kemudian dapat teman baik. Banyak pengalaman. Antum udah berapa tahun di sini? Alhamdulillah saya di Sudan udah 5 tahun. 5 tahun ya. Selesainya sih S1-nya selesainya pas 2020, 4 tahun di akhir. Harusnya 2020. Tapi kan kita nunggu nilai berbulan-bulan, syahadah ini sampai sekarang belum keluar. Iya betul. 5 tahun. Akhirnya sampai sekarang antum nunggu syahadah nih. Apa nunggu yang lain? Sampai sekarang nunggu syahadah, tapi insyaallah nanti kan sambil sini nunggu nanti insyaallah tahun depan di awal tahun. Di awal tahun nanti kita di awal tahun mau nyambung S2. Oh gitu, nanti antum ada rencana lanjut S2 gitu ya berarti ya. S2. Oh iya, antum di sini kuliah di mana sih? Saya kuliah di Jamiah Afrikiyah Al-Alamiyah, di bagian Fakultas Dirasat Al-Islamiyah, takhasus Sunnah wa Ulumul Hadis. Oh iya, berarti antum Dirasat Islamiyah jurusnya Sunnah wa Ulumul Hadis. Oh gitu, Ustaz. Dan insyaallah antum nanti bakalan nyambung S2 gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar, Ustaz ya. Mudah-mudahan lancar, Ustaz. Kemudian Ustaz, ini Ustaz yang terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, gini teman-teman, alhamdulillah ini Ustaz Azmiadi, beliau tuh dari Aceh, tepatnya di kampung mana? Kampung Desa Selatong. Desa Selatong, Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Desa Selatong. Masya Allah, beliau dari kampung, teman-teman semua, beliau tuh dari kampung. Dan akhirnya dengan semangat beliau, walaupun dari kecil beliau sudah ditinggalkan sama orang tua, kan tapi semangat beliau untuk belajar itu sangat tinggi gitu loh. Dari kampung beliau akhirnya SD seperti biasanya, dan kemudian beliau pesantren. Setelah pesantren beliau melihat ada salah satu ustadz yang menurut beliau memotivasi, akhirnya beliau milih untuk belajar di Sudan. Masya Allah. Kemudian mungkin sedikit motivasi, apa motivasi antum untuk terus belajar gitu sampai sekarang antum ingin lanjut S2 seperti itu? Motivasi untuk belajar ya itu memang karena di dalam ta'lim kan dijelaskan bahwasanya tujuan penuntut ilmu itu pertama adalah menghilangkan kejahilan dari dirinya. Oh iya betul. Izalatul jahli. Iya, betul. Kemudian selanjutnya adalah menghilangkan kebodohan dari umat. Jadi tapi yang menuntut lebih lagi dari itu kan gitu, daripada motivasi diri para guru-guru. Oh gitu. Jadi kan dulu waktu setelah selesai SD kan gitu, itu sebenarnya tujuannya anak itu masuk ke umum. Oh, pengennya masuk ke umum, pengen masuk ke umum, sekolah umum SMP kan gitu. Lebih gaul kayaknya gitu. Tapi tiba-tiba ya abang anak tiba-tiba udah daftarin anak ke dayah baru. Kita kalau di Aceh itu nyebutnya dayah, Ustaz. Dayah ya. Dayah itu maknanya sama seperti pesantren. Tapi orang Aceh nyebutnya dayah. Oh gitu. Dayah ini baru berdiri 2010.
Oh, dari 2010. Dia tiba-tiba pergi ke sana kan. Itu berarti antum angkatan pertama? Ya, angkatan pertama. Pergi ke sana kan, itu tes langsung. Lalu lulus, alhamdulillah pergi ke sana. Jadi antara yang itu pertama pergi itu kan nangis. Oh gitu. Yang dimana kita tunggu tinggal bersama keluarga kan di sana nangis. Semua kita nangis. Ya pasti, itu nangis pasti. Ya, karena alumni pertama, berarti belum ada santri. Gurunya pun masih terbatas. Gedungnya besar, Ustaz. Gedungnya udah besar dulu? 3 tingkat, kan udah selesai bangunan. Baru nampung? Baru nampung kan. Nah masalahnya itu muridnya belum ada. Oh gitu. Kita yang baru ini. Oh gitu. Laki-laki 30, putri 30. Pesantren apa tadi namanya? Pesantren Perbatasan Safinatus Salamah. Oh, perbatasan. Namanya ini sebenarnya namanya Ma'had As-Safinatus Salamah. Ma'had As-Safinah Salamah. Safinatus Salamah. Disebutkan perbatasan, memang dia diletakkan di perbatasan. Perbatasan antara? Perbatasan bagi Sumut. Oh gitu. Kemudian di ujungnya nanti baru nanti Aceh Singkil kita. Aceh Singkil. Nah, di Pondok Ana dia perbatasan juga. Dari segi timur. Dari segi timur. Dia perbatasannya ke Tapanuli. Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumut juga. Sumatera Utara. Jadi kenapa dikatakan perbatasan? Karena memang sengaja diletakkan di perbatasan sebagai benteng. Benteng akidah, masya Allah. Jadi dia ada 4. Iya. Ada 4 pondok. Oke, tamam. Berarti yang pertama motivasi antum untuk mengangkatkan kebodohan dalam diri antum. Ya. Kedua, mengangkat kejahilan gitulah. Di masyarakat seperti itu. Yang ketiga karena motivasi antum waktu antum di pondok. Kedua itu kan sebenarnya kan yang guru-guru yang memberikan semangat motivasi itu kan bukan cuma ustadz yang Sudan tadi, Ustaz Arif. Banyak guru. Ustaz Arif tadi kan salah satu guru. Kenapa saya sebab milih ke Sudan. Tapi guru banyak. Ada Ustaz yang nama Ustaz Fuad, Pak Abdudin itu dari Jakarta, banyak dari Ustaz Medan lainnya. Jadi motivasi banyak diberikan sekali. Oke, tamam Ustaz. Sekarang alhamdulillah kita sudah cerita sama Ustaz Azmiadi. Mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua yang menonton. Ustaz Azmiadi mungkin karena ini Ustaz ya. Karena waktu kita terbatas dan insyaallah kita mudah-mudahan bisa lanjut di lain waktu dan mungkin hanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti kita di Pemuda Garis Lurus. Waalaikumsalam.